Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak kenal dirinya, maka dia tidak akan kenal yang namanya Tuhan. Kembali lagi tentang memaknai titik nol. Sebenarnya titik nol ini tentang pola-pola kehidupan ini sudah lama yang Allah tetapkan pesannya, yang Allah tunjukkan pengajarannya kepada manusia. Dari awal penciptaan manusia, Allah pernah katakan membuat pengumuman, pemberitahuan, dikumpulkan para malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin membuat satu makhluk yang namanya manusia, sehingga manusia ini akan menjadi seorang khalifah di permukaan bumi. Luar biasa. Hatta ja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat ini bertanya dengan keterbatasannya, dengan keilmuannya, jadi heran, bukannya protes. Karena malaikat ini sifatnya maksum, nggak ada dosa, terbebas daripada dosa. Jadi dia bertanya, untuk apa kau ciptakan yang namanya manusia? Yang nanti suatu saat di permukaan bumimu ya Allah akan membuat kerusakan, kehancuran, dikarenakan keserakahan, ketamakan, keegoisan. Buat apa? Karena sebelum manusia diciptakan, dulu di alam dunia, di alam bumi ini telah ada makhluk selain daripada manusia. Itulah makhluk-makhluk jin. Jadi pekerjaannya perang, bertempur, bertengkar. Nah, ini kerjaannya. Jadi malaikat wajar bertanya untuk apa? Maka Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui daripada apa yang tidak engkau ketahui. Nah, singkat cerita, diciptakanlah yang namanya manusia ini. Manusia yang paling pertama di alam semesta ini, alam jagat raya ini adalah Nabi Adam. Mungkin versi-versi yang lain mungkin beda-beda namanya. Tapi kembali lagi, bahwasanya nenek moyang umat manusia ini yang pertama diciptakan adalah di surga. Jadi makhluknya surga. Ketika diciptakan di alam surga, begitu luar biasanya manusia ini. Begitu bijaknya, begitu pandainya, ya kan? Dan luar biasanya lagi penerimaan daripada Nabi Adam dan diberi pengetahuan yang namanya pengetahuan bayan. Bayan ini pengetahuan yang dia tahu memperincikan setiap detail-detail ilmu-ilmunya Allah di dalam setiap ciptaan-ciptaannya. Sehingga malaikat ini sadar. Subhanaka la ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Sungguhnya ya Allah, maha suci engkau. Yang telah kau ciptakan yang namanya makhluk manusia ini. Aku baru tahu, terbuka pikiranku. Ternyata, ya kan, ternyata ilmumu tuh luar biasa. Tidak adalah ilmu di kami, kecuali ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Nah di sini pembelajarannya, semaksum-maksumnya malaikat, terbebasnya dari dosa, ya kan, itu pun tidak cukup tanpa terasanya suatu kepekaan di dalam diri. Malaikat ini udah luar biasa. Tapi kepekaannya, konsistensinya, ketajaman dalam menangkap segala sesuatu masih belum terasa. Sehingga dia bertanya, ketika terciptanya yang namanya manusia, baru dia sadar, maha suci engkau. Jadi maknanya dibalik daripada titik nol, kepasrahan terhadap diri, penerimaan, kesadaran, tidak adanya pengakuan, melatih daripada suatu kepekaan. Nah, singkat cerita, Nabi Adam diberi pasangan hidup. Karena Tuhan tahu bahwasanya Nabi Adam sudah merasa kesepian. Makanya fitrahnya manusia ini ya berpasang-pasangan. Itulah hidup. Ada hitam, ada putih, ada dunia, ada langit, dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan cikal bakal selama di dunia. Maka didesainlah Nabi Adam ini supaya mengikuti daripada sunnatullah syariatnya melakukan kesalahan. Jadi diperintahkan, hai Adam,
Jangan kau dekatkan buah ini, jangan kau ambil buah ini, jangan kau makan buah ini. Ya kan? Dibuat peraturan seperti itu. Nabi Adam paham. Nabi Adam taat, ya kan? Tidak ada sedikit pun dalam perasaan hatinya Nabi Adam, dia akan melanggar. Tapi kenyataan berkata lain. Ketika berjalan bermain dengan Siti Hawa, melihat suatu pohon yang luar biasa, hingga melihatnya itu memang begitu nikmat. Lihat pohon itu. Inilah kenikmatan itu, yang sesuatu dari perlarangan, inilah bisikan nafsu namanya. Mendekat, Nabi Adam mah nggak mau. Dibilang ini kayaknya enak, tapi ini dilarang loh. Iblis datang. Itu sebenarnya supaya dilarang, supaya kamu gak makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, nanti kamu kekal abadi di surga. Itu bisikan iblis. Jadi iblis ini eh, gambarannya layaknya hal-hal yang negatif. Jadi iblis itu jangan dibayangkan suatu makhluk yang sekedar mengerikan aja, enggak. Sesuatu yang negatif, sesuatu pikiran yang tidak baik, sesuatu perbuatan, sikap, segala macam yang melahirkan, inilah tingkah-tingkah pola-pola hal negatif, ini adalah lahirnya daripada iblis. Iya kan? Dirayu, digoda. Udah makan aja nggak apa-apa. Dan ini mendominasi daripada nafsu daripada setiap manusia. Datang lagi Siti Hawa, ya kan? Yang satu jenis, maksudnya satu jenis sama-sama manusia, satu unsur, satu penciptaan halnya. Sama manusia, cuma beda kelaminnya aja. Udahlah, nggak apa-apa, makan aja. Ya kan? Akhirnya dimakanlah buah itu. Di sini pembelajarannya bahwasanya penghalang daripada titik nol, daripada kesadaran diri kita akan penciptaan kita adalah hawa nafsu kita. Dia yang akan menghancurkan pikiran negatif kita. Terus lagi apa lagi? Hal-hal yang buruk. Sudah tuh sifat, karakter, segala macam. Inilah yang mempengaruhi kita. Dan orang yang terdekat kita yang akan membisikin kita. Makanya kita di sini belajar berkumpul kepada lingkungan-lingkungan yang positif. Ya kan? Maka saling mendominasi. Revolusi mental, kita kembali kepada diri kita. Mengisi ibarat baterai itu butuh dicas. Karena baterai kalau udah lama dipakai usang. Kita cas lagi dalam diri kita. Terus lagi kita bicara supaya kita saling dekat, saling mengisi. Ya kan? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang yakin itu saling memberi mengingatkan. Sahabat yang paling terbaik, kata Ali bin Abi Thalib, ketika dia mau mengingatkan engkau ketika dalam jalan yang salah. Seperti itu. Nah, kembali lagi. Ternyata hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik di dalam hal ini adalah titik nol saja itu nggak cukup untuk menjalani proses kehidupan, itu nggak cukup. Kalau hanya sekedar titik nol aja. Nabi Adam itu sudah titik nol di alam surga. Ya kan? Apalagi udah titik nol, nggak cukup. Tambahannya apa? Karena apa? Karena Nabi Adam fitrahnya untuk tujuan penciptaan menjadi seorang khalifah di permukaan bumi agar dia jadi pemimpin yang mana setiap yang dipimpinnya, yang mana dalam kehadirannya, yang mana setiap gerak-gerik perbuatan hidupnya akan menebarkan manfaat bagi manusia-manusia sekelilingnya hingga diturunkanlah ke dunia. Turun ke dunia. Padahal di surga udah enak-enak, ya kan? Diturunkan ke dunia. Tujuan untuk bermanfaat. Nah, dalam hal yang bermanfaat ini, maka akan lahirlah yang namanya ikhtiar, usaha, strategi, macam-macam mudah itu. Atau makna lain adalah titik nol adalah ruhnya, maka ikhtiar, usaha, pemikiran kita ini adalah jasadnya. Atau titik nol adalah hakikatnya, usaha kita, perbuatan kita, ikhtiar kita adalah saat. Ini berpasang-pasangan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya
Syarat daripada kekhalifahan, daripada seorang kepemimpinan, Allah katakan, Allah jelaskan, ya kan? Wa'adallah, aku berjanji, wa'adallahul ladzi kepada orang-orang yang yakin. Nah, amanu wa amilus solihah, orang yang mau berbuat, berjuang, ya kan? La istakhlifannahum fil ardi, akan menjadi seorang pemimpin di permukaan bumi ini. Sangat luar biasa. Wajar. Nah, kembali lagi, untuk meraih suatu nilai kepemimpinan, itu memang hal yang nggak mudah, nggak gampang, nggak seputar kita membalikan daripada telapak tangan. Kita butuh usaha, butuh perjuangan. Walladzina jahadu, berjuanglah bersungguh-sungguh, ya kan? Binalana wasubulana, maka akan kubukakan jalan-jalan itu sedikit-sedikit. Karena kalau kita tidak berjuang, kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Kenapa kita berjuang kepada nilai yang positif? Supaya hal-hal yang positif ini menjadi suatu kepribadian, habit, kebiasaan. Ketika dia telah menjadi satu kepribadian, udah nggak ada lagi beban, nikmat, luar biasa. Coba kalau kita pikir, sekarang seperti ini. Orang punya jabatan tinggi, gajinya aja mungkin udah puluhan juta. Rumahnya mewah, mobilnya apalagi, istri mungkin lebih dari satu, ya kan? Tapi kok masih korupsi juga? Masih korupsi juga, masih maling juga. Ada lagi dana umat lagi dicuri, dana haji atau apa-apa segala macam. Apa ini yang terjadi? Karena sesuatu keburukan yang bertahun-tahun, berhari-hari diupayakan, diusahakan sehingga menjadi suatu kepribadian, suatu kenikmatan dalam dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Nggak ada beban, nikmat katanya. Penyesalan di belakangan, tapi nikmat udah didapatnya. Nah, kita mau membolakan seperti ini. Bagaimana hal-hal yang kebaikan, yang positif? Itu akan kita terus continue kita usahakan supaya kita menjadi kepribadian dalam diri kita dan menjadi suatu kenikmatan. Kalau udah menjadi suatu kenikmatan, ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa keindahannya. Nah, kembali lagi, sedikit cerita. Karena apa? Kebiasaan, ke perilaku atau apa namanya, aktivitas kita sehari-hari itu mempengaruhi kepribadian kita, ya kan? Karena di dalam diri kita ini udah ada penyakit wapi ampusik, di dalam dirimu itu wafi kulubihim maradun, di dalam dirimu, di hatimu tuh ada penyakit. Yang mana penyakit itu kalau nggak diobatin, nggak diupayakan, nggak dirubah, akan bertambahlah penyakit-penyakit baru. Iya. Penyakit-penyakit baru. Contoh, orang kalau rumahnya bocor, airnya netes di lantai. Jadi nggak logika kalau lantainya aja dipel, atapnya bocor nggak dibetulin. Kapan hujan ngepel lagi lantai, nanti hujan bocor lagi ngepel lagi lantai. Atapnya nggak pernah dibetulin, ya kan? Jadi apa hal yang pantasnya adalah betulin atapnya, pel airnya. Ketika hujan datang berikutnya, selesai masalah. Nggak ada lagi masalah kan? Tepat, eksekusinya itu tepat. Nah, hari ini kita punya penyakit nih. Ada penyakit, ada keburukan di dalam diri kita. Kita tutup-tutupi. Nggak pernah usaha kita untuk obati. Nggak pernah. Ketika terjadi kenyataan demi kenyataan, kita buat klarifikasi, klarifikasi, klarifikasi. Pembelaan, pembelaan, pembelaan. Supaya tetap dilihat orang itu perfect. Menutupi suatu penyakit. Bukannya mengobati suatu penyakit. Nggak pernah kita berpikir. Coba makna hidup ini apa sih? Nggak pernah kita berpikir. Kita hanya tinggal nunggu giliran. Giliran bagaimana? Giliran menuju kematian, 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 kematian. Dah selesai. Hidup, mati, ini sesuatu yang pasti. Yang nggak perlu kita pikirkan, yang nggak perlu kita upayakan, yang nggak perlu kita perjuangkan. Yang perlu kita upayakan, kita perjuangkan adalah bagaimana mengisi hidup-hidup itu sendiri. Ini yang mesti kita perjuangkan.
Karena semakin besar manfaat kita dalam kehidupan ini, akan semakin besar bekal kita, posisi kita, derajat kita di sisi Tuhan. Sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, alam ini sudah melihat, meliputi, mengajarkan satu hewan aja lah kita contohin, buaya. Buaya ini ada manfaatnya nggak? Ada nggak? Tapi bila satu negeri buayanya nggak ada, apakah negeri itu akan menderita, kelaparan, gempa? Enggak kan? Enggak. Ternyata buaya diciptakan ada manfaat, tapi manfaatnya kecil. Sekarang, air. Air ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Bahkan, luar biasanya air ini, dalam suatu samudera yang luas, ditarik oleh matahari, menguap naik ke atas dari yang namanya awalnya asin, turun dengan lagi dari air hujan. Dari langit turun untuk layak konsumsi, dari bumi kita gali keluar airnya layak untuk konsumsi. Coba bayangkan kehidupan tanpa air. Berarti air punya manfaat dan manfaatnya air ruang lingkupnya besar. Dan manfaat diri kita hidup. Tergantung diri kita. Apakah kita mau menjadi sesuatu yang lebih berharga dalam hidup ini atau hanya sekedar memberikan manfaat yang begitu kecil. Ya kan? Hal itu. Nah, untuk salah satunya adalah penghalang daripada titik nol adalah penyakit. Kita kenalin diri kita, kita usaha, kita berjuang. Agar penyakit-penyakit hati, hijab-hijab di dalam diri itu enggak jadi penghalang kita kepada Tuhan. Contoh lagi. Jadi, kalau orang dapat penyakit, penyakitnya enggak diobati, hanya pembelaan. Ini sekedar cerita ya. Jadi ada si kurap sama si ingus nih. Kurap ini dia enggak pernah berusaha untuk nyembuhin penyakitnya. Si ingus sama juga. Enggak pernah coba nih, kayak mana nyembuhin, kayak mana obatnya, kemana cari yang tetap ingus udah meleleh aja sampai ke bawah pun tetap. Urap gitu juga. Dari selesai makan masalahnya nggak apa-apa. Sebenarnya awal ceritanya dari awal. Jadi udah sini nambah sini sama sini udah merah semua. Bertemu nih berdua. Sudah bertemu berdua, udah sama-sama punya penyakit, saling ejek lagi. Rap, lu ngapain lah kayak gak ada kerjaan lain, dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk-garuk. Kan gitu. Si kurap protes dia. Lu sama aja. Lu ingusan lu, udah gede juga dikit-dikit ngelapin ingus, dikit-dikit ngelapin ingus. Kan gitu kan? Sama-sama punya penyakit, sama-sama saling ledekan. Sama-sama cari pembelaan. Ya udahlah, gini aja. Kita tanding lari dari PK 1 sampai PK 3. Oke, siap. Nah, siapa yang menang berarti dia juara. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Kata si ingus ini. Lu ngus, nggak boleh ngelap ingus lu. Selama lu berjalan. Itu kita lomba lari. Lah, gimana gua nggak ngelap ingus gua kalau meleleh terus? Ya udah biarin aja. Oke katanya. Lo rap, lo pokoknya nggak usah garuk-garuk kurap lo juga sama. Pokoknya kita lomba lari, mau kayak manapun, pokoknya nggak bisa, lo nggak usah garuk-garuk kurap. Siap nggak? Siap. Mulai nih lari. Baru pertengahan Prima Pesona Cikahuripan, ini kurapnya udah gatal-gatal, udah merah, udah gak ketahan gini-gini aja lari. Waduh, gatal banget. Ingusnya udah meleleh sampai ke bawah. Ternyata yang nggak tahan lebih awal si kurap. Ngajak si ingus berhenti. Ingus berhenti bentar. Ada apa, Rap? Lu nggak lihat di sono tadi? Iya, ada apa? Di sono burung itu cakep, cantik. Nggak pernah gue lihat burung itu. Masalahnya di sininya merah. Sininya merah sampai garut-garut ya kan sambil. Sininya merah, sini juga nih. Ini sini juga. Kan gitu. Datang si ingus kan pinter. Sama bandit kan peka-pekanya sama bandit juga gitu. Ah, lu ngakalin gua. Anak kemarin sore. Langsung dibilang kata ingus, kenapa nggak lu tembak, Rap? Ya tembak dong. Tembak. Ah, inilah yang terjadi, Tuhan. Ya kan? Inilah yang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita.
Makanya kita di sini belajar mengenali diri kita sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang tidak kenal dirinya, maka dia tidak akan kenal yang namanya Tuhan. Enggak akan kenal. Kenali dirimu, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh. Begitu dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Bagaimana apabila engkau sudah bertemu Tuhan, bersama Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, sangat luar biasa kehidupan ini. Maka eh, teman-teman, di dalam suatu perjalanan, ingin kita lihat, ada pulau. Pulau ini dia menawarkan suatu kenyamanan, ketenangan. Tapi menuju pulau itu kita harus melewati sebuah lautan. Yang mana lautan itu tidak pernah terhenti daripada namanya badai. Ya kan? Sementara di belakang musuh yang siap menerkam, mengincar, menjatuhkan. Tidak ada jalan lain kecuali kita melihat, melewati yang namanya badai, sampailah kepada suatu pulau. Nah, lucunya kita nggak mau mengambil resiko. Kita nggak mau bersusah-susah, kita maunya senang-senang, kita maunya tenang-tenang, dan kita tidak mau mengupgrade skill yang ada dalam diri kita. Kita tidak mau mengasah potensi yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah titipkan, yang telah diamanahkan oleh Allah di dalam diri kita. Kita cuma mutar-mutar, sibuk dikejar-kejar itu aja. Mutar, 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 mutar. Ya. Lama-lama terasa asik. Wah, enak juga nih kayak main kejar-kejaran. Kan gitu. Tapi orang yang berpikir cerdas, dia akan menyeberangi yang namanya badai. Walaupun dia terombang-ambing, walaupun kemudinya akan belok ke kanan, masuknya ke kiri, dia akan tetap bertahan. Karena tujuannya hanya satu, ada pulau itu. Begitu juga eksistensi kita dalam kehidupan. Manusia di permukaan bumi ini, mungkin kita terjatuh, mungkin kita dihina, mungkin kita dilecehkan, mungkin kita disepelekan, mungkin kita terzolimi. Tapi tujuan yang satu, kita bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Setuju? Oke. Terus ada lagi hal-hal yang tambahan ya. Jadi salah nggak kalau kita mencintai harta? Kira-kira? Hah? Nggak. Alasannya? Alasannya kenapa nggak salah mencintai harta? Cintai harta salah nggak? Nggak. Alasannya? Benar. Jadi kita mencintai harta nggak pernah salah, ya kan? Kita mencintai jabatan nggak pernah salah. Ini adalah suatu usaha ikhtiar. Yang salah itu atau yang benar itu di mana niat kita. Jadi kalau niat kita mencintai harta, kita kumpul harta untuk kesenangan kita, kemewahan kita, dianggap orang hebat, ya kan? Sampai tetangga kiri kanan kelaparan kita nggak tahu, ya kan? Mati, selesai udah hidup. Terus dapat apa? Nah, kalau kita punya harta, bagaimana orang ini bisa dapat pekerjaan? Bagaimana orang ini bisa makan? Bagaimana kita bantu anaknya si A, anak-anak bisa sekolah? Maka harta ini kita sedekah atau apa ini akan menjadi tabungan, jaminan karena kita cinta, kita cari, kita gulirkan, kita investasikan kepada akhirat. Karena dua orang yang bermanfaat bagi orang banyak itu cuma dua aja. Yang pertama, manusia yang bermanfaat karena ilmunya. Ya. Lah kita keturunan rahib bukan, pendeta bukan, kiai jauh. Omongan kita mah mana didengar. Siapa yang mau datang berguru sama kita? Eh? Yang kedua, orang yang bermanfaat karena hartanya. Itu aja. Lah kalau berilmu, enggak.
miskin. Siapa yang mau dengar? Ruang lingkupnya ada pun, kalau yang mau dengar, ruang lingkupnya kecil. Tapi kalau dia berilmu, atau dia banyak harta, orang banyak dengar. Dan dia sebarkan manfaat, dimotivasinya, regenerasi, dibentuklah kepribadian-kepribadian setelahnya, maka itulah sangat luar biasa. Dan ini menjadi amalan-amalan yang terus berkepanjangan. Dan sejarah pun mencatat. Tidak ada satu sejarah mencatat seorang yang pecundang, nggak ada. Nggak ada sejarah seorang tokoh yang dipampang di dinding-dinding perkantoran, di dinding-dinding suatu negara, ya kan? Seseorang yang biasa-biasa aja. Makan, tidur, kerja, dah main sama anak istri. Makan, tidur, kerja, main sama anak bini, ya kan? Nggak ada. Yang dipampang, yang dicatat oleh orang sejarah, pastilah orang-orang yang luar biasa. Makanya wajar. Bung Karno pernah katakan, beri saya orang tua, maka akan saya cabut Semeru dari akarnya. Maknanya apa? Ini suatu kiasan. Orang tua yang mana yang mampu cabut cabut Gunung Semeru? Siapa yang sanggup? Ya kan? Cerita-cerita yang legenda pun nggak sanggup. Orang tua yang mana? Maknanya, gunung adalah pakunya bumi. Dulu bumi tanpa gunung ini bergerak, bergetar. Dipasanglah pasak-pasaknya, paku-pakunya nggak tidak bergetar. Kalaulah satu gunung dicabut dari akarnya, maka akan goyang. Jadi satu orang tua kemampuannya, Bung Karno katakan, akan goncang Indonesia ini. Ya kan? Tapi 7 pemuda, ya katakan, akan gempar dunia ini. Maka jadilah salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.